berdasarkan analisis data logger, jadi kereta itu juga ada black box-nya, Pak. Kami bisa mendownload dari black box-nya kereta api. Lokomotif KA4B Argo Bromo Anggrek pada tanggal 27 April 2026, pengereman terhadap laju KA dilakukan secara Pak Kepala KNKT, saya rasa teman-teman di sini pun disuruh memahami ini juga puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Ya, benar nggak kawan-kawan? Nah, pertanyaan kami ringkas saja, Pak. Ini sistem ini terintegrasi enggak hasil investigasi dari KNKT? Kalau tadi kan kita lihat dari titik ini ke titik ini yang bertanggung jawab terhadap pensinyalan ini. Padahal kereta ini di satu jalur, Pak, maka semua ini. Harusnya satu jalur ini, begitu ada obstacle, sinyal itu harus merah di semua kereta di jalur yang sama. Harusnya. Tolong. Nah, pertanyaan kami, Pak, ini yang Bapak dapatkan ini, sistem ini sudah terintegrasi semua belum? Ini udahlah dari meja ke meja lah istilah Bapak tadi, kan pakai meja tadi. iya. Iya kan? Dari lapak ke lapak gitulah kurang lebih. Kami lanjutkan sistem pusdal di Manggarai, Pak. Oke. Biar bisa nyambung, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Bapak. Yang ini kita lewatin saja, Pak. Memang terlalu teknis, tapi sebetulnya masinis, saya ingin menceritakan masinis itu sudah mulai ngerem di 1,3 km sebelum lokasi tabrakan, Pak. Nah, dia tahunya karena diinformasikan oleh PK Timur, pengendali jalur antara Manggarai sampai Cikampek. Nanti kami sampaikan di komunikasinya, kenapa hal seperti ini, nanti di komunikasi akan lebih jelas, Pak. Lanjut. Berdasarkan hasil wawancara KA Argo Bromo Anggrek, taktis pengereman dilakukan secara mempertimbangkan keselamatan terhadap rangkaian kereta yang dioperasikannya. Nah, langsung ke berikutnya. Sebentar, Pak, ini 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Ini kereta ini benar-benar aman, butuh berapa kilo Pak ngerem baru aman berhenti? Kalau kembali ke grafik tadi, nah, kalau dia melakukan pengereman secara maksimal, itu kira-kira kurang lebih antara 900 sampai 1000 meter, Pak. 1000 meter ini kan 1,3 tadi, Pak. Tapi karena dia tahunya di komunikasi dari pusat kendali, ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, ada banyak-banyak klakson, Pak. Jadi masinis tidak melakukan pengereman maksimum karena informasi yang diterima dari PK Timur, rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Tapi disuruh ngerem dikit-dikit. Iya. Oke, padahal kalau dia ngerem benar 900 sampai 1 kilo sudah bisa berhenti. Masih ada space 300 meter. Ya. Harusnya Pak. Nah, sudahlah Pak, ini mungkin teman-teman sekalian, ini saya menurut forum yang terhormat, ini kan harus kita baca detail ini, penjelasan dari beliau. Kita simpulkan saja Pak. Bapak bisa nggak jawab pertanyaan saya, kesimpulan saya, bahwa kejadian ini sistem jalan enggak? Menurut kesimpulan Bapak dapat, sistem yang ada pengendali ini jalan enggak, berfungsi enggak? Itu aja dulu. Kesimpulannya Bapak dapat. Coba kami. Nah, Bapak ragu lagi jawabnya. Yang ini Pak, untuk komunikasinya dulu Pak, nanti Bapak bisa paham. Iya, enggak Pak. Enggak, saya tidak ingin memahami apa yang Bapak jelaskan begitu panjang gitu loh Pak. Enggak, tapi iya kan? Iya. Saya kepingin Bapak simpulkan saja, sistem jalan enggak? Kalau sistemnya jalan Pak, di sana ada kereta tabrak lo rem pelan-pelan ya. Rem pelan-pelan ya. Rem pelan-pelan nih, rem pelan-pelan bagaimana? Masa SOP-nya, lu rem pelan-pelan ya, SOP-nya masa begitu? Gitu loh Pak.
Siap, Pak. Nah yang saya mau tanya, sistem itu sinyal, Pak. Kalau di sana kan jelas, kalau sinyal merah tetap nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Sinyal gerak, merah, tidak boleh gerak. Itulah kita simpulkan sinyal hijau. Kan tadi Bapak ada simpulkan, Iya. sinyal tidak merah tapi hijau. Iya. Tadi udah kita dapat di depan. Oke, lewat sinyal hijau, salah nih, sinyal lu nggak beres. Sekarang dapat informasi di depan ada tabrakan di posisi 1.300 meter. Disuruh rem pelan-pelan. Nah itu yang saya maksud kemarin Pak Menteri Perhubungan. Gini loh Pak, kalau ada istilah pilot itu bisa mendarat dalam kondisi cuaca gelap Pak. Dia pakai autopilot. Tapi dia juga bisa mendarat pakai visual Pak, pakai mata. Ya kan? Ya. Nah ini ketika tidak kelihatan, harusnya kan dia pakai mata, visual. Ya. Visual bisa pakai mata, bisa pakai telinga Pak, dikasih tahu. Di depan ada tabrakan. Ngerem dong. Lu berhenti atau apa? Seperti apa tabrakannya? Kalau gua jalan seperti ini enggak. Kok perintahnya enggak ada seperti itu? Tapi sudahlah cukup Pak. Sampai di situ saja. Itu sudah masuk ke ranah sebelah itu. Ranahnya Mario. Ya, ranahnya Pak Mario. Nah, sebenarnya Pak kita ingin kesimpulan saja sebetulnya di sini. Sistem jalan atau tidak? Berfungsi atau tidak? Ya kan? Ini kan yang dikejar ini nanti Pak. Kan masyarakat pengen tahu nih, ini human error atau fungsi sistem yang ada di keretanya, dua hal itu saja Pak yang pengen diketahui. Nah kalau Bapak jelasin secara detail seperti ini, biarlah itu nanti bahan dari KNKT kepada, kalau itu berfungsi untuk penegak hukum, monggo silakan. Tapi di forum yang terhormat ini, kami pengen tahu Pak, ada dua hal yang kami pahami soal ini. Pertama, ini human error bukan. Ada Yang kedua, dari human ya error, Pak. ada human error bukan. Yang kedua, ini error sistem bukan. Kan gitu. Kalau error sistem kita tidak bisa salahkan orang Pak. Kan gitu. Nah ini sudah pasti sistemnya error. Kalau dia hijau. Pula sudah dikasih tahu. Udahlah hijau, dikasih tahu pula dia. Ini sebenarnya bukan hijau, merah. Lu berhenti di sana ada tabrakan di posisi 1.300 meter. Siap. Sebetulnya Bapak nggak usah panjang-panjang karena kami tidak ingin masuk ke investigasinya. Pak KNKT itu kan nanti bahan digunakan oleh Menteri Perhubungan, pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem yang ada di kereta api. Hasil pemeriksaan Bapak ini berguna bagi Kementerian Perhubungan, Siap. berguna bagi PT KAI sebagai operator. Nanti biarlah di sana Bapak sampaikan. Siap. Sebenarnya kami pengen dua hal itu saja Pak. Iya. Kalau sistemnya tidak jalan misalnya, kami akan kejar lagi. Ini sistem yang dipasang ini terintegrasi apa tidak? Tadi saya sudah katakan ini tidak terintegrasi Pak. Dari sini dia hanya bertanggung jawab dari titik ini ke titik sana. Siap. Dengan kecepatan sekian ratus kilometer per jam dengan berat sekian ton. Logika kita Pak ya. Siap. Kok dipetak-petak gitu loh sistemnya.